Halo, perkenalkan Triharyatmo dari BBGTK Jawa Tengah. Sebentar lagi kita saksikan video supervisi dari kelompok 5 yang hebat. Hai, perkenalkan saya Imelda Esa Sarip dari BGTK Provinsi Jambi. Jangan lupa menyaksikan video pembelajaran mengenai pembelajaran mendalam. Yuk! Hai, saya Meike dari BGTK Sulawesi Utara. Jangan lupa bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan teman-teman semua, nama saya Ropal Arya Silo dari Kalimantan Tengah. Ingat, pendidikan maju, Indonesia bermutu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dema Klasa dari Universitas Muhammadiyah Makassar. Satu kata yang menarik, sukses selalu. Terima kasih. Hai, saya Zabidin dari BPMP Provinsi Lampung. Yuk kita ciptakan pendidikan bermutu untuk semua. Assalamualaikum Ibu, apa kabar hari ini? Waalaikumsalam. Alhamdulillah kabar saya baik hari ini, Pak. Senang sekali kita ngobrol dan berdiskusi hari ini terkait pembelajaran di kelas nanti. Iya. Adapun yang menjadi tujuan daripada pembelajaran kita adalah, karena ini adalah supervisi akademik, maka bagaimana untuk menilai, bukan untuk menilai, ini yang perlu dipahami Bu. Jadi ada kesan bahwa kita ini adalah selalu untuk menilai, tetapi bukan untuk menilai, tetapi mendampingi, sekaligus untuk menemukan praktek baik dan bersama-sama untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Untuk pembelajaran kita hari ini terkait dengan pengukuran benda. Apa tujuan utama Ibu di kelas nanti? Boleh dijelaskan? Baik Pak, terima kasih. Tujuan utama saya kali ini ada 3 ranah. Yang pertama memahami, yang kedua mengaplikasi, kemudian yang 3 adalah merefleksi. Ketika memahami, saya ingin siswa dapat menjelaskan satuan panjang beserta ukurannya. Kemudian ketika mengaplikasi, siswa menggunakan alat ukur. Jadi siswa nanti praktek Pak untuk mengukur benda di kelas. Kemudian yang terakhir merefleksi, setelah praktek siswa membandingkan hasil pengamatannya atau hasil pengukurannya, kemudian mendiskusikan apakah ada perbedaan dan mengapa. Hebat Bu, sudah terstruktur. Dan boleh saya menanyakan apa saja yang merupakan tujuan daripada aktivitas siswa Ibu? Ya, baik Pak. Ketika memahami, siswa mengamati alat ukur, kemudian pada saat memahami juga siswa mencocokkan benda dengan alat ukur yang sesuai. Kemudian siswa menjelaskan fungsi alat ukur kepada teman sekelompok. Tahap kedua itu mengaplikasi. Pada tahap mengaplikasi ini siswa melakukan pengukuran panjang benda di kelas menggunakan penggaris siswa masing-masing. Kemudian ketika tahap refleksi Pak, siswa membandingkan hasil pengukuran antar kelompok, kemudian siswa menuliskan hasil pengukurannya, nanti ada tabelnya Pak, hasil pengamatan, kemudian siswa berdiskusi mengenai kesulitan yang mereka hadapi dan bagaimana cara mengatasinya. Begitu Pak. Baik Ibu, tadi sudah dijelaskan terkait dengan alat media yang akan digunakan. Alat media apa saja yang digunakan nanti? Iya Pak, saya pertama menggunakan video, penayangan video, kemudian kita juga menggunakan lembar kerja siswa, kemudian ada gambar alat ukur untuk pengenalan kepada siswa, kemudian juga ada alat ukur tentunya Pak, seperti penggaris atau mistar. Baik, bagaimana Ibu merancang asesmen formatif untuk mengetahui pemahaman siswa sepanjang proses? Jadi saya ingin mendengar dari Ibu bagaimana kira-kira merancang asesmen formatifnya. Ya, baik Pak, terima kasih. Ketika pada saat memahami, saya menggunakan pertanyaan lisan Pak, dan menggunakan kartu konsep. Kemudian saat mengaplikasi, saya cek lembar kerja siswa Pak, dan observasi proses pengukuran. Kemudian saat refleksi, siswa akan mengisi jurnal singkat dan berbagi di dalam kelas. Terima kasih Ibu. Rencana pembelajaran sangat bermakna sehingga kita ingin kita fokus, sehingga yang mana kira-kira menjadi umpan balik dalam pembelajaran kita tadi. Baik Pak. Di sini saya akan fokus kepada kemampuan siswa Pak saat mengaplikasikan alat ukur. Biasanya kalau kita tidak terlibat langsung untuk melihat dan membimbing siswa, akan ada kesalahan kepada siswa. Jadi tugas saya nanti akan berkeliling per kelompok untuk melihat bagaimana siswa melakukan pengukuran benda. Kemudian yang kedua adalah saya ingin siswa saya itu dapat menyampaikan refleksi hari ini, pembelajaran nanti Pak,
untuk mengetahui sampai sejauh mana tujuan pembelajaran itu tercapai pada pembelajaran hari ini. Itu saja, Pak. Baik Ibu, kita akan menjadi fokus dari pembelajaran pengamatan saya pada hari ini, dan nantinya kita akan berdiskusi reflektif terkait dengan hal yang menarik untuk kita bahas bersama. Saya sangat menantikan pembelajaran nanti untuk pembelajaran yang menyenangkan dan bermakna. Iya, Pak. Dan kita berharap Ibu kalau ada masalah jangan sungkan-sungkan bertanya kepada kami, karena kami ini adalah bukan untuk menilai sekali lagi, tapi untuk bagaimana membimbing dan bersama-sama berdiskusi. Oke, baik Pak. Terima kasih. Saya lebih jadi semangat dengan apa yang Bapak bilang tadi, dan saya mohon bantuan Bapak juga ketika melihat siswa dalam mengukur benda dan berdiskusi di dalam kelas. Baik Pak, kita Oke, terima kasih. masuk ke dalam kelas Pak. Yuk, kita langsung ke dalam kelas saja. Oke, terima Iya. kasih. Terima kasih sudah menyaksikan video dari kelompok 5.